Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Semoga teman-teman semua senantiasa berada dalam lindungannya dan mohon untuk bisa subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang ada di channel Lembaran Siroh yang berisi tentang Siroh Nabawiyah. Nah, perlu diketahui bahwa Siroh Nabawiyah yang kita paparkan ini mengambil sumber dari buku Ar-Rahiq Al-Maktum, Siroh Nabawiyah, Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfur. Nah, untuk edisi sebelumnya itu telah kita bacakan tentang kekuasaan di seluruh penjuru Arab berikut dengan kondisi politiknya. Nah, pada edisi kali ini kita akan lanjutkan belajar tentang agama bangsa Arab. Nah, agama bangsa Arab, teman-teman, ada agama apa saja pada saat itu nanti akan ada pada tema kali ini, teman-teman. Perlu diketahui bahwa mayoritas bangsa Arab itu mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihi salam, yaitu tatkala beliau menyeru kepada agama bapaknya Ibrahim alaihi salam. Nah, inti ajarannya adalah menyembah kepada Allah, mengesahkannya dan memeluk agamanya. Waktu bergulir sekian lama hingga banyak di antara mereka yang melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka. Nah, meskipun demikian masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibrahim hingga muncullah seorang sosok yang bernama Amr bin Luhai, pemimpin Bani Khuza'ah. Dia tumbuh sebagai orang yang dikenal suka berbuat kebajikan, mengeluarkan sedekah dan peka terhadap urusan-urusan agama, sehingga semua orang mencintainya dan hampir-hampir menganggapnya sebagai salah seorang ulama besar dan wali yang disegani. Nah, itulah sosok Amr bin Luhai, teman-teman. Kita lihat nanti Amr bin Luhai ini seperti apa. Nah, suatu saat dia mengadakan perjalanan ke Syam. Di sana dia melihat penduduk Syam yang menyembah berhala dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik dan benar. Sebab menurutnya Syam adalah tempat para rasul dan kitab. Karena itulah dia pulang sambil membawa berhala Hubal namanya. Berhala Hubal, teman-teman. Dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Nah, setelah itu dia mengajak penduduk Mekah untuk membuat kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Hijaz pada akhirnya banyak yang mengikuti penduduk Mekah karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk tanah suci. Nah, nanti kita akan tampilkan, teman-teman, ini kita tampilkan dulu peta sebagian berhala yang disembah bangsa Arab pada masa jahiliyah. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman, ini petanya, teman-teman, letak dari berhala-berhala yang disembah oleh bangsa Arab. Oke, kita lanjutkan. Berhala mereka yang tertua itu adalah Manat, yang ditempatkan di Musyalal di tepi Laut Merah di dekat Kudoid. Kemudian mereka membuat Lata yang ada di Taif dan Uzza di Wadi Naklah. Nah, inilah tiga berhala yang paling besar. Setelah itu kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala yang kecil, yang lebih kecil itu bertebaran di setiap tempat di Hijaz. Luar biasa ini persebaran berhalanya, teman-teman. Nah, dikisahkan bahwa Amr bin Luhai ini mempunyai pembantu dari jenis jin, teman-teman. Nah, jin ini memberitahukan kepadanya bahwa berhala-berhala kaum Nuh ini seperti Wad, Suwa,
Yahud, Ya'ud, dan Nasr itu terpendam di Jeddah. Maka dia datang ke sana untuk mengangkatnya, lalu membawanya ke Tihamah. Setelah tiba musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah-kabilah. Nah, akhirnya berhala-berhala itu kembali ke tempat asalnya masing-masing. Dengan demikian, di setiap kabilah dan di setiap rumah hampir bisa dipastikan ada berhalanya. Selain itu, mereka memenuhi Masjid Al-Haram dengan berbagai macam berhala dan patung. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Mekah, di sekitar Ka'bah terhadap 360 berhala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan berhala-berhala itu hingga runtuh semua. Selanjutnya beliau memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Nah, begitulah kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang terjadi di Mekah dan sekitarnya, yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Nah, jadi menyembah berhala tapi masih menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim, teman-teman. Nah, mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan oleh Amru bin Luhai. Orang-orang mengira apa yang diciptakan Amru bin Luhai itu merupakan sesuatu yang baru dan baik, serta tidak mengubah ajaran Ibrahim. Nah, jadi begitu teman-teman. Amru bin Luhai ini merupakan sosok yang disegani, sehingga orang-orang itu rame-rame untuk patuh terhadap petuah-petuah dari Amru bin Luhai, karena dianggapnya Amru bin Luhai ini lurus, yaitu tidak mengubah agama Ibrahim, mengajak kepada agama Ibrahim, tapi pada kenyataannya adalah mengajak kepada penyembahan berhala. Nah, ini yang perlu dicermati oleh kita semua, teman-teman, agar kita tidak terjerumus pada perilaku kesyirikan, teman-teman. Oke, untuk edisi kali ini saya cukupkan sekian. Nanti akan kita lanjutkan lagi masih mengenai agama bangsa Arab. Nanti kita akan paparkan yaitu upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan itu seperti apa. Itu teman-teman nanti kelanjutannya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.